Anda dimanapun berada. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Sebentar lagi kita mau gongsi paca ya. Gongsi pacanya hari ini apa besok sih? Oh besok. Nah aku belajar dulu ya cara ngucapin yang benar ya. Ini udah hadir beberapa bintang tamu juga yang akan meramaikan keceriaan kita hari ini. Ada kembar. Ada kembar. Ya ampun, dari sini aja udah suaranya udah kembar ya, kenceng banget gitu ya. Ini kembar tapi satu versi Oriental, satu versi Middle East. Iya, Oriental dan Middle East. Ada Charlie Juna dan juga Deswita. Sama kita berdua ada duo darah, duo kembar tidak sedara. Pasti seru ya kan? Gimana kalau kita langsung aja, kalau biasanya kan kita ke pojokan ya. Biasanya kan kita mojok tuh bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita langsung aja menuju ke dunia apa ya? Dunia nyata ini ya, ada ibu-ibu ini ya. Kita mau bahas apa sih? Kayak banyak, kayak Charlie juga punya pengalaman waktu zaman kamu di girl band. Kamu punya pengalaman yang nggak enak juga di situ. Adalah. Ada ya. Pengalaman yang mana tuh? Yang yang mana? Nanti kita bahas, kita ada mereka bercerita ini. Sabar ya. Kita benar-benar hari ini kita mau ngerumpi ya. Ya. Di sini aku dulu yang bertanya, tapi ini pertanyaannya aku baca ya. Set dari foto aku yang seperti ini. Iya, aku fotonya. Lihat ya mukanya. Dengan ya. berbagai macam pose loh ini ya. Bertanya buat Charlie, bener nggak sih? Ini tadi yang aku tanyain. Dulu tuh Cherry Bell pernah mengalami dilecehkan. Benar. Dilecehkan oleh oknum. Itu aku nggak tahu itu penggemar atau apa gitu. Enggak, orang yang ikut-ikutan melihat kayaknya ada keramaian, terus dia ngelihat mungkin ada segerombolan wanita-wanita yang dilihat terima kasih. Masih muda ya. Yes, pada waktu itu. Lagi ngetop-ngetopnya. Oke. Jadi padahal lagi mau emosi, bawaannya jadi lucu. Itu berarti kamu sekitar umur berapa tuh kalian semua tuh ya? 23 mungkin. 23, 24. sekitar itu yang umurnya. Sekitar gitu. itu. Terus itu jadi abis apa tuh lagi? Jadi kita acara apa? abis radio Kak, abis radio. Kita tuh lagi ada di daerah Jawa Tengah. Nah kita tuh lagi naik bis, memang lagi keliling sekolah-sekolah. Terus kita lagi promo dulu ke radionya. Nah karena udah sempat di radio kan, kalau di daerah itu kan kayak orang tuh pada banyak yang denger radio pada saat itu. Jadi banyak yang datang ke tempat radio tersebut dari fans atau bahkan mungkin masyarakat sekitar. Nah jadi waktu kita udah mau balik, ya udah dong, wajar dong sebagai maksudnya dada gitu ya? Iya kita dada. Jadi nggak antisipasi untuk menjaga gitu, cover lah ya. Terus jadi waktu kita lewat ternyata kan aku paling belakang nih, aku keluar paling terakhir. Teman-teman aku tuh udah duluan masuk bus, aku nggak tahu. Tapi pas kebagian di aku bukan hampir dilecehkan, sudah dilecehkan. Kejadiannya terjadi begitu cepat karena pas aku lagi dada-dada, aku nggak prepare, ternyata ada langsung yang main sembarangan pegang-pegang. Terus yang bikin lebih kecewanya adalah kalau aku kan anaknya lebih yang berani speak up ya, langsung aku langsung ngomong frontal, aku langsung itu siapa? Gitu kan, aku marah kan, karena aku ngerasa karena Kak nggak cuma dari bagian sisi atas Kak dipegang atas dan bawah langsung bersamaan. Jadi itu ada beberapa orang? No, satu orang doang. Iya, itu udah standby gitu. Feelingnya aku ya karena dia udah bener-bener, bareng Kak, bareng. Gitu. Nah, terus waktu aku marah itu gemetar, tapi aku keselnya adalah kan sebenarnya udah dibikin barikade Kak untuk kita bisa lewat. Jaraknya cukup jauh, tapi kenapa masih bisa kena seperti itu? Berarti kan nggak seketat itu penjagaannya. Sudah nggak seketat itu, oknum petugas penjaganya perempuan pula. Itu pas aku teriak, dia bilang gini, nggak ada apa-apa kok, nggak lah, nggak kenapa-kenapa, yuk naik ke atas. Jadi kayak dihiraukan, padahal aku sudah berhenti di situ. Untuk cari siapa gitu ya? Untuk cari siapa yang pegang gitu. Terus pas begitu, maksudnya kan aku kayak pengen, maksudnya ini diseriusin gitu loh. Ini ditindaklanjuti gitu loh, biar tidak melakukan hal-hal serupa di kemudian hari. Ternyata aku kaget, begitu itu sudah dihiraukan, memang keadaannya udah jadi lebih parah lagi. Aku naik ke atas bis, ternyata semua temen-temennya aku tuh pada nangis karena semuanya mengalami hal yang serupa. Karena kamu baru tahunya karena kamu kan di belakang ya. Aku main belakang. Gitu. Terus kamu nanya mereka tuh maksudnya itu apakah diduga satu orang atau ada beberapa? Enggak, udah beberapa. Kalau udah berapa? Kalau di aku yakin kamu itu satu orang. Karena itu langsung ngeplep gitu gitu. Jadi itu aku benci banget, marah banget, dan aku bener-bener kayak itu traumatik banget Kak, traumatik banget. Tapi
Tapi pada saat itu tuh aku speak up langsung. Aku punya sosial media, aku langsung ngomong, tolong untuk jaga. Tapi kan dulu mungkin sosial media nggak seheboh sekarang ya. Gitu. Nggak sebanyak sekarang juga. Iya. Tapi itu bukan fans. Terus, aduh ya ampun. Terus gimana akhirnya kalian, itu kan traumatis ya? Traumatis. Dan tapi kalian kan masih harus langsung harus perform. Oke. Karena memang lagi promo ya. Lagi mau promo Iya. radio, habis itu langsung perform, siap-siap ganti baju, langsung perform di salah satu sekolahnya. Itu Kak, di situ Manajemen kalian gimana itu maksudnya? langsung langsung bergerak gitu loh. Tapi memang nggak ada solusi. Iya. Nggak bisa. Makanya maksud aku, karena aku tahu kalau ini langsung dihindarkan, dinanti-nantikan, maksudnya ditunda-tunda, Iya, itu nggak akan gitu bisa aja. cek. Apalagi Iya, zaman dulu tuh nggak yang CCTV di mana-mana gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah bener kan sesuai dengan asas perkiraannya aku, ya udah nggak pernah tahu siapa orang yang melakukan hal tersebut. Tapi dengan speak up-nya aku di sosial media, aku berharap pada waktu itu kayak adalah ketakutan orang yang suka melakukan hal-hal aneh itu untuk tidak melakukan sembarangan. Aji mumpung banget, dan itu mereka hanya akan berani lakukan pada wanita gitu. Karena kadang-kadang mungkin wanita tuh kaget dulu atau apa Shock dulu. pasti ya, Shock, dan malah lebih banyaknya nggak bereaksi ya, karena kan biasanya kalau cewek lebih ke kayak jadi malu ya, jadi malu terus jadi takut kan. Jadi takut, Beda terus kalau emosinya lebih kebanyakan mungkin Iya, ya itu jadi dengan kayak bentuk emosinya menangis keluarnya jadi nangis Iya, gitu. But somehow teman-teman aku yang lain tuh sempat khawatir, Cher mau diupload, maksudnya mau kamu tulis di sosial media. Kayak kenapa kita harus takut untuk ngomong itu? Kita ngomong dong gitu. Maksudnya karena itu iya, bentuknya kan menurut mereka nanti headlines-nya jadi personal Cherry-Bell dilecehkan. No, bukan itu yang jadi masalah utamanya. Iya. Ini untuk mengingatkan orang untuk tidak sembarangan kepada wanita. Gitu. Jadi memang aku jadi tahu bahwa nggak semua orang berani untuk speak up ketika suatu hal itu terjadi kepada mereka. Karena kalimat dilecehkan aja itu sudah jadi kayak konotasi negatif. Konotasi negatif, kayak mereka khawatir juga dengan seolah-olah reputasinya. Reputasi jadi buruk atau lainnya atau apa gitu ya. Orang atau mungkin kayak makanya dong harusnya tutup tangannya, kayak waktu itu kan kejadian ke Shenina ya kalau nggak salah Kak. Atau siapa ya? ada juga ya. Nadine. Aduh, Nana, Bu, Ibu, Nana. Itu benar-benar kejadian. Maksudnya pas Nadine Amiza ngomong itu, aku benar-benar kayak I feel you. Iya. Udah ngerasain, been there done that. Oke, nih kalau ngomong-ngomong soal ya orang sekarang tuh ada di sosial media lagi ramai beberapa artis ya, ada yang speak up setelah berapa tahun akhirnya dia berani speak up bahwa dia punya pengalaman gak enak mengalami pelecehan ya. Salah satunya ada Leona ya, mengalami pelecehan di tahun 2021 oleh diduga ini adalah salah satu personil band yang terkenal banget gitu ya. Dan ya dia akhirnya tahun 2026 ini dia baru akhirnya dia ngomong begitu. Terus dia bilang yang lebih ngeselin lagi pada saat kejadian ya dia marah, dia lempar bantal gitu ya, terus dia keluar. Tapi besokannya ketemu lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu yang how come? Iya kan? Personil band terkenal pula. Iya. Memang nggak semua manusia punya peri kemanusiaan Kak. Iya. Ini kamu aja cerita masih begini. Iya, dan itu gimana ngilangin traumanya? Maksudnya kan pada saat itu kan kamu masih harus terus melanjutkan pekerjaan Iya, kamu nangis yang begitu menghadapi banyak. situasi yang kurang Iya, lebih dan- mirip kan? Iya, terus kan Banyak pasti kan orang. turun lagi ke kota Iya. lain, dengan akan menempuh resiko yang sama. Itu ngilangin traumanya gimana sih? Nangis, aku tuh ngeluapin dulu emosinya aku. Aku teriak dulu, aku ngerasa kayak ini tuh harus ada solusinya gitu. Dan akhirnya yang bisa kita lakukan adalah preventif kemudian kan. Iya, betul. Jadi kayak setiap kali lewat itu akhirnya kita jadi lebih menjaga dirinya kita juga. Mau kayak kita ketemu fans pun jadi tangan kita lebih kayak begini. Dan kita udah langsung kayak punya jubah Cherry-Bell sendiri gitu loh Kak. Iya. Lebih tebal. Jadi supaya tidak... pada saat itu kan soalnya konotasinya masih yang kesannya kayak korban yang memancing. Padahal kan bukan kita yang Iya memancing, dong, tapi salahnya pelaku lah. Tapi kita lakukan preventif lebih aja, Iya. gitu. Karena kita nggak mau kenal lagi kan, gitu kan. Tapi ya udah, life must go on. Kita akhirnya berdoa aja yang terbaik. Semoga nggak kejadian lagi kayak yang lain-lain. Tapi memang selalu ada ya oknum-oknum. Iya. Selalu ada dan Selalu bukan ada. cuman yang manggung atau yang artis atau yang apa. Kita aja orang biasa, perempuan-perempuan, laki-laki Terutama mungkin di juga ada. transportasi umum yang kayak Transportasi gitu. umum. Transportasi umum itu yang paling
selalu ada hampir di setiap hari selalu dengan kejadian yang sama gitu. Iya, aku juga pernah tuh dulu di transportasi umum ya, dicolek Transportasi begitu ya. umum, iya. Ada yang Tapi mesti- dicolek, ada yang di banyak hal lah gitu. Ya dicoleknya kan di part-part yang Iya, sensitif betul, gitu betul, ya. betul. Cuman bayangin kalau lagi di terminal gitu ya, kita mau marah itu antara pengen marah sama takut. Iya, benar Kak. Takut kalau gitu tiba-tiba Dia melakukan tindakan Aduh, yang yang lebih ekstrim ya. padahal gitu ya. Oke, lanjut kalau gitu kita. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Ya, Ada lagi yang begini, perlindungan hukumnya juga Iya, lebih benar. tegas lagi begitu ya. Termasuk kalau ada petugas perempuan juga harusnya bisa lebih berempati dan Empatinya langsung nggak ada. mengambil tindakan, jangan berpikir bahwa Jangan ini menganggap jadi itu ribet adalah- ntar akhirnya Betul. nih jadi bakal panjang urusannya, kadang-kadang tuh suka gitu Atau hal yang Jangan biasa. jangan Nah, itu dimudahkan tidak dan biasa. jangan Betul. disepelekan. Jangan dianggap menjadi hal yang lumrah. Udah Iya. itu mah namanya juga lagi di tempat umum. Iya. Biasanya suka gitu. Jadi Bener. tempat umum itu yang menjadi tempat salah. Terus kita mesti di mana kalau nggak di tempat umum? Maksudnya kita mesti di dalam kamar mandi terus. Kamar mandi aja juga akan ada banyak kemungkinan untuk bisa dilakukan gitu kan. Baik. Oke, Lanjut kita tarik siapa nih napas sekarang? dulu, Oh, Cece, ya Cece, kan? Cece. Napas Oke. dulu, Bu, napas dulu. Benar. Oh, sekaya. Sabar. Sabar ya. Boleh, masih boleh marah, masih boleh marah. Iya, iya. Dibaca Cherly. Baca banyak loh itu panjang loh. Kak Deswita. Oh, aku ya. Kembaranku. Oke, baiklah cantik. Selama 14 tahun menikah. Ya. Di balik kalian yang suka kerja bareng dan sama-sama humoris ya. Iya, Pernah nggak sih lagi berantem tapi harus kerja satu panggung? Atau mungkin ya baper karena bercandaan yang di panggung gitu kayak. Kayaknya enggak sih ya. Aku belum pernah, maksudnya datang ke tempat kerjaan lagi sebel-sebelan tuh belum pernah selama 14 tahun. Terus nggak pernah baper-baperan karena mungkin kita tahu kondisinya bahwa ya udah di kerjaan tuh di kerjaan. Mungkin karena berangkatnya dari Sama-sama dari dunia hiburan ya. Dari tempat yang sama, dari pekerjaan yang sama gitu. Jadi kita bisa saling, dia juga bisa saling ngerem, aku juga bisa saling ngerem. Gitu sih sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke kontrol. Mungkin dari berantem nggak pernah, sama-sama lagi pusing tapi kalau mikirin lagi cicilan. iya, nggak boleh pikiran. Jadi kayak ayo tapi bapak kalau- kita kerja bareng Iya, bapak iya, iya. kita Tapi selesaikan. kalau misalnya kita lagi berdiskusi terus kepotong anak kerjaan sering. Misalnya kita lagi diskusi, lagi alot banget gitu. Terus, udah nyampe di tempat kerja itu sering. Tapi biasa itu kalau udah Nggak kayak dibawa gitu, lagi? enggak. Aku sama dia biasanya kalau udah Switch kayak gitu langsung nge-switch aja. Udah kita datang sebagai pekerja gitu. Dia kerja, aku kerja. profesional sekali. Karena usia ya Bu ya. Aku ngomong gitu emang ibu nggak profesional kalau sama lagi. Dia soalnya kan gak datang dari pekerjaan yang sama kan. Beda. Jadi ributnya ribut dari rumah dibawa ke kerjaan ya. Betul. Lagi live gitu. Tapi lagi kesel, ke bawah nggak tuh? Pernah. Guanya nggak bawa kan, tapi kalau misalkan tiba-tiba harus bareng mungkin ya kan dianya lebih ke nggak bisa ngontrol wajah gitu kan. Iya, Sementara gue tuh anaknya kan kayak, aduh ini gimana ya nanti orang pada tahu nggak ya? Gitu. Iya, kamu kan aku banget Iya ya. kan, Ya kan? kayak aduh biasa aja. Iya, Iya kan saya padahal lagi berantem kan gitu ya. Iya kan saya. Lebih Padahal khawatir, kayaknya tetap lebih kayak, khawatir ya. Oke lanjut Pak, Ibu. Oke, kita akan buka di lembaran yang pertama dengan gambar yang seperti ini. Ya, oke. Ceria ya, ceria. ceria. Oke. Kak Ros. Oh, aku. Di umur segini, Segini tuh berapa? carinya spek pasangan yang kayak apa sih? Iya, aku penasaran. Aku adalah pertanyaan semua orang. Betul kan? Kita dong di hari ini. Carinya speknya seperti Kalian apa ada sih? calon gak nanya-nanya sih? Bisa. Cuma Ya, siapa nanya-nanya tahu kan, doang. kita harus tahu Nah, dulu speknya iya, kayak betul. apa gitu loh. Pokoknya jangan yang nyusahin ya. Oke, jangan yang nyusahin itu Jangan banyak. nyusahin. Dia harus mandiri ya. Mandiri ada. Masalah usia gimana usia? iya, Apakah Ibu. harus di atas Oh, atau enggak, justru pengen enggak. di bawah? Ternyata Usianya lebih ternyata muda. kayaknya nggak masalah ya Nggak karena masalah. aku merasa aku tuh umurnya 33 jadi kayak Oke, nice. salah. With Pokoknya you. yang penting mau tua mau muda jangan nyusahin aja. Iya. Dia harus mandiri. Bisa umur 75 ya. Umur 75 kan ibu nggak utingan ngurusin ya, Wan. Benar. Kak. Ya kan? Jangan nyusahin. Iya, ini udah mandiri banget nih, tapi umurnya 75 mendekati. Iya. Betul. ya. Gimana? bukan begitu. Iya. Coba. Ya maksudnya justru itu karena aku udah di masa-masa nyaman yang kayak nggak harus ngurusin apa yang terlalu iya, ribet. iya, iya. Jadi kalau ada pasangan sebaiknya juga tidak mengganggu ritme hidupku yang sudah Yang sudah berjalan enak sudah berjalan enak ini gitu. Cuma kalau kayak gini konsepnya kagak butuh pasangan dah kata gue. Betul, bisa hidup sendiri. Ya makanya hidup sendiri ada pasangan malah tambah ribet. Chat dikit aja, chat dikit aja. Tapi kalau Ditanyain sekarang aja. tadi tapi kalau sekarang ada nggak sih yang bikin spark gitu kan? Iya dong. Setiap kita tuh kan harus punya semangat.
Ya kan? Ada orang aku punya ada satu folder yang khusus. Ih, suka nih Ada nggak sih yang gitu? Ada nggak? Ada Aduh, nggak? rese banget kalau ada nanya kamu udah bangun. Kan aku masalahnya bangunnya siang. Kalau itu enggak yang ganggu. Ya, kalau sekarang tuh cuman kayak punya kayak suka nonton drama Cina kan. Jadi ada fase di mana tuh aku ngefans banget sampai aku tuh ngumpulin kamu ngefans sama fotonya. CEO yang menyamar ya? Antara Agung. Karena aku suka drama yang kolosal, jadi aku sukanya yang jenderal-jenderal yang kayak galak yang gitu. gagah Naik kuda. gitu. Iya, ya kalau di lapangan pertempuran dia gagah sekali, tapi ketika sama pasangan dia bucin itu. Oh, jadi kita udah tahu ya, kayak gitu ya. Kakak jujur, Yang terlihat punya wibawa di luar, tapi bucin banget ketika ketemu pasangan. Sama pasangan itu sih yang pasangannya tuh cewek-cewek dulu yang di drama Cina kolosal itu diceritain ceweknya tuh mandiri, tapi kan di zaman itu dia susah untuk cewek mandiri, iya, tapi iya. disupport oleh si jenderal hero-nya. ini gitu. Jadi kayak Dicatat ya, dia walaupun itu ini sangat hanya mendukung kiasan. feminisme, tapi Iya. dia sendiri juga Bener. juga gitu. Oke, berarti kita udah tahu Laki. speknya Oh, itu berarti ya. speknya jenderal, Kak. Jenderal. Agak berat ya. Oke, mahal ya. Iya, Jangan nggak juga usah sih. Ya nggak harus jenderal lah, yang penting dia bisa di medan Enggak, perang. maksudnya Lah gimana bisa, sih? mandiri. Oh iya. Mirip, bisa mandiri, bisa nggak nyusahin, mau berlian 3 karat bisa mandiri. Mensupport, Iya dong. Iya, benar. membeliin berlian, Dan Iya, bisa digantungkan. Betul. Bisa digantung. Ya, jadi lebih baik aku yang kalau bisa aku yang nyusahin dia lah. Iya dong. Iya dong. Hidup wanita adalah tujuannya untuk menyusahkan pria. sekali. Bukan gitu sayang. Arthur mah gini aja. Dia takut kan daripada Oke. ntar. Nggak mungkin. Enggak. Pulang gue dievaluasi. Iya. Oh, evaluasi. Ibu ngomong ini nggak boleh ya, Iya. lain kali. Dibaca Kak Ros buat Deswita. buat aku. Waktu acara tunangan El Shifa kemarin kan kamu dikasih seragam tuh. Bener. Iya kan? Bener. Nah sekarang kita tanya, pas nikahan udah datang belum seragamnya? Belum ada bohong. seragam buat nikahan. Benar. Nggak, Ibu kalau Belum ada jahit seragam berapa buat lama tuh nikahan. biasanya, Bu? Kalau kemarin itu persiapannya itu 3 minggu deh kayaknya ini. Oh 3 minggu. Berarti kira-kira sekarang belum ya? Kalau bisa soal Sekarang tukang jahit tuh kalau di deket-deket lebaran Iya, itu iya, penuh iya. biasanya. Penuh ya. Nggak, tidak menerima. Iya, kayaknya sih lebaran masih aman sih aku. Kayaknya nikahnya bulan Syawal kali ya? Iya, mudah-mudahan. Nggak boleh gitu tebak-tebakan ribet loh. Ribet ya kan. Ini tuh kayak aku 3 minggu. Pokoknya jadi gini, pas sebelum berangkat pergi liburan, pas pulang itu langsung fitting, besoknya langsung lamaran. Oh. Iya. Jadi itu kamu jahit sendiri atau udah dijahitin? Enggak, emang Jahit semua udah sendiri. di-prepare sama Shiva sama El. Oh, berarti ukuran kamu udah ada Jadi dong enggak, ya? aku udah datang ukur. Udah datang ukuran ini? Udah datang ukur sebelum aku pergi liburan, sebelum tahun baru. Pulang-pulang ada seragam. Pulang-pulang fitting, udah jadi nih, tinggal fitting terakhir kan. oke. Besoknya langsung acara Langsung lamaran foto. gitu. Oh, berarti mepet ya kan? Karena Iya, kan memang mepet, ukurannya udah ada nih Iya, dia. karena Dia kan memang tak acaranya bisa tuh sebenarnya bukan di tanggal itu, harusnya tuh di tanggal yang lain, tapi dimajuin karena ada satu dan lain hal yang harus di. Oh, itu dimajuin kemarin Iya, itu acara. dimajuin. Jadi nikahnya dimajuin juga atau akan tetap di tanggal itu? Jangan Tetap, dong, korek-korek. tetap di tanggal yang sama aja ya. Yang dirahasiakan. Yaitu masih di dirahasiakan. bulan- Masih dirahasiakan. Yang pasti pas lebaran enggak Kak? Lebaran Oh, enggak? iya, iya. Iya, bukan. Biar pasti nggak kami, lebaran ya. Beribadah dulu. Betul, di bulan Betul, Ramadan, ya kan? Ya itu kan tukang jahit juga lagi full ya. Oke, kita mau ada ini sebelum bertanya kita mau memperlihatkan dulu. Iya. Ini kan kalian tuh punya anak-anak yang di Gen Alpha ya. Betul. benar. Oke. Ini kita punya video kompilasi ini Gen Alpha Core. Di mana Gen Alpha itu terkenal dengan mereka tuh kalau nanya suka kayak kita out of the box banget Iya, iya, pertanyaannya. iya, iya. Komentarnya Benar, juga kita suka bingung out tapi yang of the jawab box. ya. Ini contohnya ya, kita Siok-siok simak ya. baik-baik yang berikut ini. Coba. Apa tadi? Soma? Apa? T-O-T M-A sama T lontong tomat kan tomat. Soto. Aku dengarnya somat tadi. Yang pertama tadi nggak kedengeran mereka. Dia nanya, Apa? boleh nggak apa? Kita menikah dengan 2 cowok. Dia menikah dengan 2 cowok. Nih, oke ini anak-anak Gen Alpha ya. Ada nggak pertanyaan anak-anak kamu yang ya seperti itulah model-modelnya? Kayaknya ada sih, tapi aku lupa ya. Tapi anak-anak tuh selalu punya kerendeman-kerendeman yang membuat kita siok sih selalu ya. Jadi kayak Langsung kayak sepersekian mikir detik apa tuh ya? harus kayak Jawabinnya apa gitu? Iya. Enggak ada yang kamu ingat karena apa? Nggak, Saking nggak. banyaknya. Karena kayak setiap hari asbun aja. Iya. Bener sih. Abai walaupun udah 11 tahun pun juga mesti tetap ada asbunnya. Tapi kan anak Gen Alpha tuh kan punya bahasa-bahasa itu ya, mereka kan. Itu anak kalian juga gitu nggak?
Apa? Iya. Ada ini Chris lah, Mewi, Iya gitu terus kayak Karis gitu-gitu. Terus sekarang mereka lagi seneng 67. Six Seven. Gitu-gitu apalah gitu. Kita kayak Ada nadanya. dia harus ada nadanya, harus ada gerakannya gitu. Terus kan gue nanya maksudnya apa sih Six Seven nak? Six Seven kan dijawab. Nggak ada artinya kan itu Kan aku tanya 11-12 kali ya Gaya. Bapak. Ya. Six Seven gitu. Gitu ya mulu. Jadi ternyata setiap anak tuh punya arti sendiri-sendiri. Ada yang bilang ini tuh apa artinya gitu. Sebenarnya setelah ditelusuri itu nggak ada, itu tuh nggak ada artinya. Cuman emang pada saat itu tuh si anak yang pertama kali mengucapkan itu tuh tiba-tiba disodorin kamera terus dia bilang 6-7 gitu. Terus langsung booming udah gitu doang. Sampai gue random browsing. Ini Six, kenapa seven sih apaan? anak-anak gitu? Iya. Kenapa gitu? Mau ulang tahun temanya Six Seven, lu bingung nggak mau tulis apa? 67. Masa nggak mungkin umur Kalau 67 dong? 69 kan bingung mau nulisnya. Maksudnya Six, kan takutnya ada dia Leo. Jadi kayak itu apa sih yang logo yang 69 itu horoskop ya, bintang apa itu wilayah? Apa sih bintang apa? Oke, beri komentar nanti coba kita baca nih tentang Gen Alpha ya. Tapi ini bagus sih anak-anak Indo sekarang bisa seasbun ini, nggak kayak gen-gen sebelumnya yang pada dibungkam, ngomong dikit langsung dibilang masih kecil, ngelawan dikit dibilang nggak sopan. Benar. Iya, betul. Yang berikutnya ada lagi apa nih? Gen Alpha sevokal ini karena parenting mereka nggak dibatasi untuk mengungkapkan apapun. Beda sama kita dulu, baru benar. mau ngangap udah disodok. Benar banget. Pakai linggis nih. Gue udah biasa banget lihat bokap gue bawa Ngeri rotan, banget udah ya. biasa banget. Iya. Kamu dulu gitu. Pakai rotan kalau nggak mata melotot. Iya. Kalau kamu diapain Deswita? Ya sama, aku juga gitu. Pasti diomelin kalau nggak disabet pakai sapu lidi yang kayak gitu-gitu kan. Zaman kita kecil tuh. Kalau kayak ngomong apa gitu ya, ngelawan Iya, dikit, nggak ngelawan sopan. dikit, Sama betul. orang tua nggak boleh ngomong gitu. Dan dulu kan orang tua tuh nggak berdiskusi kan Betul. dengan anak. Pokoknya Orang tua tuh dia nggak ada one way diskusi. communication. Ya, kalau sekarang kan even mau makan aja pasti aku bertanya kamu lagi pengen makan apa. Kalau dulu kan kita nggak digituin. Iya, Makan ada. apa yang udah disiapin, nggak boleh komplain. Ada kejadian yang asbun Iya. terakhir. Bukan Riu, tapi teman Riu lagi makan bareng-bareng nih, ya kan? Semuanya kita ajakin makan nasi uduk kayak gitu Kak, pakai ayam. Terus dia bilang gini, "Anti, aku nggak ikutan makan. Kenapa? Biasa aku makan steak, aku nggak pernah makan kayak gini." Oke. Nanti kita akan wawancara Gen Alpha-nya secara langsung, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby Musik.